yang paling bikin saya ingin masuk Islam itu satu, yaitu saya mencari Tuhan. Kenapa sih bilang Assalamualaikum artinya apa sih gitu? Kenapa sih bilang Alhamdulillah artinya apa gitu? Bismillah, banyak lah ya kata-kata di dalam Islam itu ya. Kok sampai sebegitunya sih, hal-hal kecil aja ada ucapan doanya seperti itu. Nah itu saya penasaran luar biasa dari SMP. Video ini menceritakan perjalanan seorang perempuan bernama Elisa yang awalnya bukan seorang muslim. Dikutip dari kanal YouTube Rukun Indonesia, Elisa mulai tertarik dengan agama Islam sejak SMP hingga akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah dan memulai prosesnya untuk menjadi mu'alaf pada tahun 2014. Langsung saja tonton videonya. Jika bermanfaat silahkan subscribe dan share ke teman-temanmu. Jadi kalau saya ngeliat teman-teman tuh, kenapa dia pakai jilbab, kenapa dia sholat, kenapa dia puasa gitu. Terus bahkan sampai hal-hal kecil pun itu selalu ada di pikiran saya gitu. Kayak misalkan, kenapa sih bilang insya Allah, kenapa sih bilang bismillah. Kan kalau orang Islam kan sangat familiar dengan kata-kata seperti itu ya. Itu saya sangat penasaran luar biasa waktu saya kecil gitu loh. Kenapa sih bilang Assalamualaikum artinya apa sih gitu. Kenapa sih bilang Alhamdulillah artinya apa gitu. Bismillah, banyak lah ya kata-kata di dalam Islam itu ya. Kok sampai sebegitunya sih, hal-hal kecil aja ada ucapan doanya seperti itu. Nah itu saya penasaran luar biasa dari SMP. Cuma karena memang saya berasal dari keluarga yang memang udah kasarnya 7 turunan memang Buddhis ya. Saya sebelumnya Buddhis. Setahu saya belum ada kakak tiri saya memang. Tapi ini hampir dekat dengan saya juga waktu dia mau nikah gitu. Jadi mayoritas memang kasarnya tuh 7 turunan tuh memang Buddhis gitu kan. Memang asli tinggal di sini kan di Tangerang. Jadi memang dari papa dari mama pun memang keduanya memang orang Chinese, keturunan Chinese gitu. Orang bilangnya kayak Cina Benteng gitu ya, Cina Betawi gitu. Jadi memang ya saya cuma cukup ingin tahu aja, belum berani untuk belajar. Karena kan masih SMP, masih gimana ya, masih pengenalan main-main lah terhadap sosial. Ya, gitu ya. akhirnya beranjak lagi, singkat ceritanya ya ke SMA. SMA itu makin saya penasaran lagi kan, sebelah kelas saya tuh masjid sekolah. Gitu. Masjid itu musola sekolah. Persis di sebelah kelas saya itu. Saya suka lihat orang yang mau sholat, kenapa dia wudhu sih, bersih-bersih, dia masuk ke masjid aja dia wudhu gitu kan. Kenapa? Jadi saya membandingkan dengan saya yang sebelumnya, kok saya enggak ya, yang di situ kok saya enggak gitu. Terus di situ kok saya enggak ada ucapan doa-doa yang memang detail gitu ya. Lalu ya itulah saya makin seneng banget ya. Bahkan saya sering main ke musola itu. Gitu, saya ngeliatin orang sholat, saya liatin aja mereka sholat gitu, gerakannya apanya gitu. Akhirnya di SMA itu sekitar kelas 2 SMA lah ya, saya ada mimpi gitu ya, ini wallahualam ya. Mimpi di situ saya ngucapin kalimat syahadat dengan jelas, singkat, lengkap. Tapi di luar mimpi itu saya nggak bisa ngucapin itu, nggak tahu maksudnya, nggak tahu kan gitu. Tapi di mimpi itu saya betul-betul. Tapi ngerti artinya maksudnya syahadat nggak ngerti. Okay. Saya nanya sama teman-teman itu apa sih gitu, ya kan? Ya itu kalimat syahadat gitu. Jadi kayak mimpinya tuh kayak tiba-tiba gitu jam sekitar jam 2 malam. Habis mimpi itu terbangun, ingat gitu loh mimpi itu. Entah ya, mungkin karena saya penasaran banget gitu, udah di lubuk hati gitu kali ya. Jadi mungkin tersirat di mimpi itu juga gitu mungkin. Ya udahlah akhirnya saya lupain aja, maksudnya nggak terlalu saya seriusin gitu karena ya awal tadi itu kan bukan hal yang mudah ya. Iya betul. Perperangan batin, terus juga kan saya juga ya biasa kan kita rasa takut gitu kan, rasa dan mungkin juga malu. Waktu dikala itu sebagai ujian di agamanya Mbak Elisa waktu itu kali ya, kok bisa mikirinnya kok ke agama yang lain gitu ya. Iya kayak gitu. Terus saya juga kalau lagi belajar agama dengan guru agama yang dulu, saya selalu tanya satu hal yang paling bikin saya yang paling bikin saya ingin masuk Islam itu satu, yaitu saya mencari Tuhan. Gitu. Ketika SMA mungkin udah mulai dewasa ya, mulai. Kalau waktu SMP kan baru-baru pengen tahu kok kenapa pakai jilbab. Tapi kalau di SMA tuh mungkin udah mulai, kalau di Islam balik gitu ya, udah mulai dewasa. Jadi saya udah mencari Tuhan. Gitu. Saya tanya ke guru agama yang dulu. Setiap guru agama saya tanya, Tuhan itu apa? Tuhan itu gimana gitu. Dan sampai detik itu sih saya belum dapat jawaban yang memuaskan saya waktu itu. Gitu. Tapi apa akan ada pemikiran terkait keyakinan sebelumnya? Terkait ketuhanan gitu? Ya karena memang di sebelumnya kan tidak dibahas ya. Sama sekali. Makanya ini jadi jawabannya kan ya bahwa
nggak apa-apa saya bilang ya, Iya. bahwa Sang Buddha itu kan guru ya, Iya. sebagai guru gitu. Ya ajaran Buddha itu sangat baik ya kan, cinta kasih, welas asih gitu ya, kasih sayang gitu. Tapi ketika saat itu saya sangat penasaran dengan Tuhan, saya mencari Tuhan gitu. Kelas 2 SMA tadi mimpi itu, sampai singkat ceritanya tuh saya penasaran tuh saya beli Al-Quran ke Gramedia. Wow. Saya beli, sampai saya dimarahin sama teman saya. Namanya anak-anak SMA kan masih ini ya, ih ngapain sih lo gitu kan beli itu gitu, harus suci tahu kalau megang itu gitu kan. Iya. Lo kan nggak suci gini gitu. Karena dia tahu saya bukan muslim kan. Lo kenapa, ini kan dijual bebas saya bilang ya kan, ada kok di toko buku, siapapun boleh pegang saya bilang. Saya orangnya nggak bisa gitu mas dibilang orang tuh gimana ya, mau dibilang keras tuh nggak tahu ya, tapi maksudnya saya nggak bisa disalahkan jika saya merasa nggak salah. Logik banget ya kan, kalau misalnya sesuatu nggak logika ya kenapa gitu jadi pertanyaan. Kenapa itu dijual bebas kok, siapapun boleh buka, siapapun boleh pegang. Saya bilang kenapa gitu, kenapa nggak boleh. Makin digituin sama teman saya makin penasaran dong. Ya kan, saya beli aja. Saya ingat banget saya tadi mau bawa, saya lupa. Saya mau bawa, masih ada bukunya kecil gitu, harganya 54.000. Saya beli, saya baca. Ternyata ya memang sih nggak semudah itu lah baca itu gitu kan. Ternyata ya memang pas saya buka ya emang pusing sendiri ya kan. Baca di ayat berapa waktu terjemahannya itu? Nah nggak usah buka banyak-banyak ya kan, karena kan memang Al-Quran itu kita nggak tahu ya cara buka bacanya kan. Depan belakang tuh beda ya, kiri kanannya ya. Iya, nah saya bacanya tuh kebalik kan. Jadi saya baca ayat yang belakangan dulu tuh. Surat An-Nas, surat Al-Ikhlas ya. Itulah yang membuat saya di situ dibilangkan di surat Al-Ikhlas. Udah cuma baca itu aja saya langsung, oh Tuhan tuh ada di sini. Gitu. Jadi saya, oh ini Tuhannya ada di sini, ini dibahas Tuhan nih gitu. Jadi saya ngerasa, oh jadi yang saya cari ini di sini gitu. Ya udah akhirnya setelah beli Al-Quran itu baca, terus akhirnya mimpi pakai jilbab saya. Terus akhirnya pas kuliah, sebetulnya lama sih ya prosesnya, karena waktu itu kan saya juga kan sedang dalam ya, sebelum masuk Islam kan kita ya taunya kan duniawi ya. Duniawi terus yang dikejar ya. Jadi sempet ke-skip sih sebetulnya saya rasa penasaran saya tentang ketuhanan dengan keduniawian saya yang besar. Itu pas mana kuliah? Pas lulus SMA. Oh, pas lulus SMA. Pas lulus SMA kan udah mulai pikiran cari duit gitu. Jadi dan saya ini anak ke-7 dari 8 bersaudara. Kebayang, yang kerja baru 1 orang. Kokoh saya yang kerja baru 1 orang. Dia yang menghidupi kami gitu kan. Ya alhamdulillah waktu sekolah saya ada dapat beasiswa juga gitu, tapi masih tetap butuhkan untuk ongkos ya kan, untuk makan sehari-hari gitu. Jadi pikiran saya saat itu ketika saya lulus SMA tuh saya berpikir saya harus kerja, saya harus cari uang, saya harus bahagiain mama. Saya tahu perjuangan mama kayak apa. Saya waktu kecil ikut tuh mas jualan keliling kue sama mama. Jualan bikin kuenya malam-malam, pagi kita keliling-keliling kampung. Kalau sekarang nggak akan mau ya disuruh jalan sejauh itu ya. Deket aja naik Gojek. Deket aja naik ojek online ya kan. Fasenya beda ya. Iya, kalau saat itu kita jalan keliling kampung itu nggak tahu berapa kilometer deh. Saya jalan keliling kampung jualan kue gitu, bantuin mama. Istilahnya waktu sekolah itu tuh di SMA itu ya. Jadi udah mulai kepikiran tuh ya udahlah lulus sekolah kerja cari uang bahagiain mama, balas budi ke kakak-kakak gitu kan, selama ini yang udah ngebesarin saya lah kasarnya gitu. Mereka kan juga orang tua saya anggapnya gitu, karena kan memang papa udah nggak tanggung jawab lagi gitu kan ya. Jadi sebetulnya sih di luar dari perjalanan spiritual juga perjuangan hidup, keluarga ya. saya itu luar biasa banget juga gitu. Jadi ya udah agak keskip tuh ya. Nah di pertengahan saya kuliah kerja itu 2 tahun setelah saya lulus, saya lulus SMA 2004. Terus 2006 saya ketemu dengan mantan pacar. Sekarang suami. Iya. Ya jangan diikutin ya pacaran ya. Kan fase belum mualaf ya, dulu kan masih jahiliyah ya kan. Jadi ya itulah saya ketemu dengan suami itu 2006. Gitu, ketemu dengan beliau 2006. Terus saya kuliah mulai 2008 gitu, berangkat kuliah. Nah di tempat kuliah itu
Suami saya Islam dari kecil gitu. Cuma memang saat itu, mohon maaf ya Abi, beliau belum sholat 5 waktu, belum hijrah juga ya ibaratnya ya, dan belum mantep ya, lah ya. Kita kan dulu juga dikenalin sama teman ya, ya udah jalan dengan beliau itu, akhirnya maksud saya ketika saya ketemu beliau tuh, memang saya belum muslim gitu. Soalnya kan sekarang kan banyak yang bilang nikah masuk Islam karena nikah ikut suami ya, gitu. Masuk Islam ikut suami ya. Itu saya mau jawab kayaknya panjang, tapi saya nggak jawab kayak gimana, ya kan? Nggak semudah itu gitu. Betul. Masuk Islam itu perjalanan itu nggak seperti itu. Maksudnya saya bukan ikut suami gitu, saya ikut Tuhan gitu, ikut Allah. Dan gitu. itu jauh dari menikah kan? Kita menikah tahun 2014 berarti kan? Ini 2006. Saya hampir 8 tahun pacaran, jangan ditiru ya. 8 tahun pacaran dengan suami. Nah, ketika di kuliah itu di semester 5-an ya, saya ketemu dengan laki-laki yang Masya Allah, saya kagum dengan beliau. Karena beliau nggak jabatan tangan dengan perempuan, beliau nggak menatap gitu ya. Terus puasanya apa gitu. Pokoknya saya menyukai dengan kepribadiannya gitu. Tapi saya baru lihat tuh ya yang orang Muslim seperti itu. Maaf ya, maksudnya Muslim kan juga maksud saya jangan lihat Islam itu dari orangnya, karena beragam-ragam orangnya. Ya, jadi selama ini mungkin orang-orang mengira, mohon maaf gitu, misalkan Islam tuh kayak gini, yaitu dia tadi, kita jangan lihat Islam itu dari orang yang beragama Islamnya, tapi kita lihat ajaran Islamnya itu, kita lihat ajarannya dari Allah gitu kan, Al-Quran, Sunnah, Hadis, kita belajar dari situ, bukan belajar dari orangnya. Kalaupun ada orang yang menerapkan, nah itulah yang harus dicontoh. Karena kan tergantung ya, bukan agama Islam aja sih, mungkin semua agama keyakinan juga. yang lain juga seperti itu. Keyakinan yang lain juga seperti itu gitu. Jadi ketika saya melihat beliau, ya saya jadi kayak kepanggil lagi, mas, saya sempat ke-skip tuh. Akhirnya muncul lagi nih. Iya, sempat ke-skip gitu kan, lama waktu karena saya mengejar, saya mau kerja, kuliah, kerja, duit gitu kan, uang gitu kan, pokoknya mau kerja, mau sukses, mau jadi wanita karir, mau sukses, mau cari uang, mau gitu. Jadi intinya sih dulu tuh saya orang yang sangat ambisius banget, maksudnya apa yang kepingin saya capai itu harus dicapai gitu loh. Karena apalagi kan ya mungkin anak muda pada umumnya kali ya. Iya betul ya. Pengennya umurnya juga ya. Kuliah bagus, kerjaan bagus, dapat fulus banyak betul, gitu ya. Gitu. Jadi istilahnya ketika itu mungkin saya diketuk lagi, mungkin kasarnya gitu lah ya. Berarti bertanya-tanya sama pasangan itu? Betul, sama teman kuliah itu. Di kuliah itu mungkin saya diketuk lagi gitu, diingatkan lagi gitu loh, bahwa Elis, kamu tuh ada yang punya gitu loh. Jangan ngerasa saya itu dulu luar biasa, Mas. Jadi saya kerja, kuliah, jalanin multi level juga. Terus saya juga ngeriasin juga, pokoknya segala macem deh. Cari gitu. duit ya. Pokoknya gitu deh. Luar biasa, Masya Allah, ngejar banget. Tapi yang kita dapetin apa, yang kita kejar apa? Sama halnya dengan saya sama suami. Pacaran 9 tahun, ya kan? Ngejar apa sih? Ya itu kan, kita pikirnya kita ngejar dunia, ngejar uang. Tapi ketika kita lari terus, kita berusaha sampai kayak gimana, tapi kalau memang Allah belum kasih, ya kan. Tapi kan dulu saya belum ngerti itu. Nah makanya ketika masuk Islam, agak ngacak nih ya. Ketika masuk Islam itu saya ngerasa ya saya ini ada pemiliknya gitu. Saya ini ada pemiliknya, semua udah ada yang ngatur gitu kan. Kita ini cuma sebagai aktor yang menjalankan skenario-nya Allah gitu di dunia ini, dan ini juga cuma sementara. Yang kekal, yang abadi kan kita nanti di akhirat ya. Belum lagi nanti kita melewati ya hisab dan segala macam ya. Perjalanan Elisa menjadi mu'alaf menghadapi banyak pergolakan batin. Dia mengalami kebingungan dan ketakutan, tetapi juga rasa ingin tahu yang kuat untuk belajar tentang agama dan menemukan Tuhan. Elisa menceritakan bahwa dia merasa ada pemilik yang mengatur hidup ini dan dia ingin mengenalnya lebih dalam. Dia belajar Islam dari Al-Quran dan Hadis, serta belajar dari pengalaman langsung dengan seorang ustadz. Elisa yakin untuk bersahadat setelah mempelajari lebih dalam lagi tentang agama Islam. Elisa pun merasakan pimpinan agama dari orang tua hingga ia akan menikah. Elisa yakin untuk menikah dengan pacarnya setelah ia melihat ayat tentang zina. Saat itu ia merasa takut akan dosa zina.
Beruntung sang pacar juga ingin hijrah. Elisa dan suami menikah secara sederhana tanpa pesta sekaligus menyatakan diri sebagai muslimah di hadapan keluarganya. Semoga pernikahan itu membawa mereka sampai ke surga Firdaus. Amin.